saya bawain dulu ya. Ada. Seneng banget karena acaranya meriah, terus feedbacknya juga banyak banget, jadi anak-anak happy semua. Iya, banyak banget dari ketemu teman-teman, apalagi kan sekarang ada beberapa suster juga yang masih belum balik, jadi kita semua masih take care anaknya masing-masing. Jadi seru sih tadi di dalam ngumpul-ngumpul ketemu teman-teman lama, yang tadinya seru-seruan zaman ABG sekarang udah punya anak gitu. Kenapa? Ngasih kado apa di dalam? Ngasih kado ada deh. Ya ada kado buat Kalendra. Nah ini jadi momen bahwa anak itu olahraga juga nggak sih? Kalau menurut aku iya ya, ini tuh tempatnya bagus banget karena bener-bener kayak satu tempat tapi sportsnya banyak gitu. Kayak tadi aku juga main basket 3on3 bareng sama yang lain. Aku juga baru pertama kali kesini, menurut aku tempatnya sangat menarik gitu. Next time kayak bisa bawa anak kesini untuk seharian main di sini. Bisa jadi contoh tema nanti pas ulang tahun anak nggak sih olahraga? Masih belum tahu karena kan biasa kalau tema ulang tahun anak harus ngikutin anaknya dan tem lagi senangnya temanya apa gitu. Jadi kalau menurut aku ikutin anaknya aja nanti maunya apa. Kalau perkembangan anak saya seperti apa nih? Ya perkembangan anak ya lagi aktif-aktifnya ya, karena anak aku yang satu 5 tahun, yang satu 3,5 tahun. Jadi yang lagi lumayan belum bisa ditinggal, makanya aku juga belum berani ambil streaming atau sinetron karena memang pengen fokus dulu untuk jagain mereka gitu. Seneng nggak sih Kak bisa mengamati langsung gitu perkembangan anak? Iyalah maksud aku karena kan aku nggak mau melewatkan kayak momen-momen pertama kalinya gitu ya. Jadi aku juga pengennya bondingnya juga lebih kuat gitu. Jadi kayaknya aku pikir aku harus ngalah dulu untuk karirnya, aku fokus aja dulu ke anak-anak. Tapi boleh kenalin anak berkuda ya kayaknya. Iya kalau berkuda iya, karena kan kebetulan waktu pas zaman COVID, waktu masih pandemi awal-awal tuh semuanya lockdown. Jadi kita juga nggak bisa bawa kemana-mana, apalagi ke mall juga nggak bisa, tutup semua. Satu-satunya tempat aku bisa bawa anak-anak aku untuk main outdoor karena kandang kuda, karena waktu itu punya pribadi, jadi bisa bawa mereka ke sana. Ya udah, akhirnya dari semenjak itu sampai sekarang mereka udah seneng banget naik kuda. Tapi ketertarikan mereka seperti apa sih? Apakah akan distribusi atau hanya baru sekedar main-main aja? Kalau sampai saat ini yang aku lihat yang minatnya lebih serius kayaknya kakaknya yang perempuan justru ya, dia lebih suka banget gitu. Kalau Rashid ya masih kadang seneng kuda, kadang masih seneng mobil-mobilan, kadang olahraga gitu. Jadi kayak masih belum jelas minatnya kemana. Kalau Ratima looks like lebih serius kayaknya. Tapi akan diajarin nggak? Dari sekarang sih kita udah ajarin, maksudnya yang paling penting karena kita tahu gimana cara naik kuda yang baik dan benar ya, diajarinnya benar-benar yang proper gitu loh, yang benar-benar step by step diajarin dari awal. Udah diajarin serius sih, cuma nanti kan kedepannya nggak bisa dipaksa, tergantung anaknya minatnya tetap mau di kuda atau enggak. Tapi dari anaknya sendiri sering ngajak kayak Oh iya, kalau dia maunya apa kuda kayak mainan aja tuh di rumah, kebanyakan tuh miniatur kuda gitu, dia kayak punya corner yang memang stable gitu. Jadi ya memang kalau dilihat dari minatnya kelihatannya sih muda banget anaknya gitu. Cuman ya kan kalau nanti bertambah usia kita nggak pernah tahu ya. Jadi ya aku jalanin aja sih. Seneng nggak sih Kak jadi kayak ada temennya nih kalau main kuda? Ya iya tentu aja senang karena kan aku juga memang hobinya di situ gitu. Jadi begitu anak aku juga hobinya sama, menyenangkan, bisa jadi kayak quality time buat keluarga juga pergi ke kandang. Tapi udah punya kuda sendiri belum dia? Udah, Rakima kebetulan anak-anakku kebetulan udah ada kuda poni. Jadi dari kecil mereka udah dibeli kuda poni supaya bisa latihan. Yang satu Ginger, yang satu Max. Kata gua kayak kuda itu mahal banget sih kan buat Relatif sebenarnya. Kalau misalkan kayak poni-poni buat anak kecil, poni-poni lokal gitu nggak juga kok. Maksudnya yang penting cari yang bagus aja. Tapi kalau untuk kudanya gitu sendiri kan ada kriteria nggak gitu? Kalau menurut aku kalau buat anak-anak nomor satu baik sih, palingan itu aja. Harus yang karakternya baik. Kalau yang penyari yang bagus apa segala macam itu nanti, karena kan kalau kudanya baik bagus buat mental si anaknya gitu loh. Jadi kudanya nggak macem-macemin. Untuk perawatan kudanya sendiri membutuhkan budget ekstra nggak sih Kak buat? Enggak juga ya, tergantung lah sebenarnya. Maksudnya kalau misalkan untuk perawatan kuda tergantung ownernya maunya seperti apa. Ya relatif lah. Kalau anak dia punya kudanya sudah pasti. Kebetulan aku ada yang ngerawatin, jadi aku juga ya palingan pakan, grooming, kandang, serbuk kandang kayak gitu-gitu sih, rumput. Kalau anak dia ada berapa ekor kuda Kak? Berapa budget sih buat itu Kak, buat perawatan kuda sendiri? Tergantung. Terus jangan ngomongin harga. Kayak tahu aja penasaran gitu Kak. Ya segitulah pokoknya. Mungkin kalau berminat
boleh langsung ke kandang cek-cek. Nah, tapi dengan olahraga berkuda gitu kakak sendiri merasakan dampak apa sih, mungkin kesenangan seperti apa nih? Kalau aku mungkin karena aku bener-bener mencintai olahraga berkuda, jadi buat aku tuh kayak stress relief gitu. Jadi kayak sesuatu yang memang aku nggak pernah bosan, sesuatu yang selalu menyenangkan buat aku yaitu olahraga kuda. Benefitnya apa aja tuh menurut aku banyak. Kalau buat aku stress relief aku tuh naik kuda gitu. Kalau naik kuda kayaknya walaupun lagi banyak pikiran kayak enak gitu. Terus apa ya, menyenangkan sih, karena memang kalau hobi kan susah ya ngejelasinnya gitu. Maksudnya kalau kata orang hobi lo apa, kok itu gimana gitu. Tapi kalau memang orang yang hobi ya very interesting buat orangnya. Kak, tapi olahraga kuda kan termasuk ekstrim nih, sementara kakak kan cewek cantik gitu, dengan olahraga ekstrim sendiri gimana? Sebenarnya kalau menurut aku ekstrim atau enggaknya itu tergantung gimana kita latihannya. Semua olahraga sih menurut aku ada resiko. Cuman ya kalau kita latihannya dengan baik dan benar, terus perlengkapannya juga benar, safety, pakai helm apa segala macam, risikonya bisa diminimalisir. Dari kapan ini mulai suka hobi berkuda? Dari kecil, dari segede raki. Alasannya kenapa? Gak tahu, aku juga nggak tahu. Kalau ditanya kenapa kuda, nggak tahu. Mungkin karena nggak, papa aku dulu naik kuda dan aku juga memang senang binatang gitu ya. Semua binatang aku suka. Jadi kebetulan dan olahraga berkuda itu kan kontak erat sama binatang. Jadi buat aku menyenangkan aja. Seberapa rutin Kak Ali sendiri juga main kuda ya? Ali takut. Tapi anak Ali enggak, yang naik anaknya sama istrinya sekarang. Iya, anaknya juga suka banget tuh. Aku bilang kayak ini kayak memang darah tantenya menurun ke keponakan karena dia juga suka banget. Kayaknya bakal kayak Rakimat, bakal serius. Kira-kira mungkin ada selama hobi berkuda pernah ada pengalaman gak enak nggak sih, maksudnya Pasti pernah jatuh, pernah sini codet, pernah dengkulnya kesleo, gitu apa segala macam. Cuman ya semua itu kembali lagi kayak setiap olahraga pasti ada resiko. Jadi kalau menurut aku ya yaitu baik buruknya lah gitu. Yang penting kita next time lebih hati-hati, lebih proper supaya nggak kejadian lagi. seberapa rutin sih kak? Pernah ikut kejuaraan nggak sih kak? Aku ikut pertandingan tapi ya bukan pertandingan yang internasional yang gimana-gimana ya. Aku biasanya pertandingan antar klub yang seru-seruan aja karena memang bukan atlet. Oh, jadi fun game gitu. Jadi fun aja gitu, maksudnya kayak hobi tapi bonusnya bisa ke pertandingan yang kecil-kecil. Seberapa rutin nggak latihan kalau sekarang? Hampir tiap hari aku latihan Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu. Kak, tapi berkuda sendiri buat anak apa? Insya Allah aman. Kak sudah Itu, memenangi maksud kejuaraan. aku tentu aja semuanya itu harus didampingi sama orang yang profesional ya, maksud aku. Insya Allah aman sih. Kak sudah Hobinya memenangi Kakak kejuaraan sendiri apa aja? Kak? sekarang ini kan udah punya suami di support system nggak sih dari suami? Atau project kakak kalau project dari kakak? Support system dong. Gimana mas? Sudah memenangi kejuaraan apa aja mungkin? Aduh, kejuaraan apa ya? Ya beberapa kali ada, tapi itu memang bukan kejuaraan yang wah besar gitu ya. Maksudnya kan kalau kayak mungkin kayak golf, ada antar klub, ada apa ya gitu. Di kuda juga ada sih banyak gitu pertandingan kayak hampir setiap bulan gitu selalu ada. Jadi ya beberapa kali lah. Pernah juara satu, pernah juara berapa? Pernah juara satu, pernah juara paling belakang, pernah juara dua, pernah lah beberapa kali. Total kudanya ada berapa? Ada lah pokoknya. Ada lebih dari 3 mungkin? Ya, ada lebih dari tiga. kira-kira mungkin beralih dari berkuda menyampingkan karir gitu untuk fokus mengembangkan anak, nanti kedepannya ada rencana untuk kembali lagi? Insya Allah kalau misalkan mungkin masih ada rezekinya di entertainment, insya Allah balik lagi. Tapi untuk saat ini aku masih fokus ngurusin anak. Mungkin sampai rentang berapa tahun? Belum tahu ya, kalau aku ngerasa anak-anak aku kan lebih independen nih, udah agak di karena kalau stripping kan jamnya juga kayak pagi udah mulai, nanti saya malam gitu. Kasihan kalau anaknya umur segini, bisa-bisa aku berangkat mereka masih tidur atau mereka sekolah, aku pulang mereka udah tidur kan. Artinya tawaran-tawaran mah tetap ada gitu ya? Alhamdulillah ada, cuman ya aku juga kasih pengertian sama mereka bahwa bukannya aku mau menolak rezeki, tapi saat ini aku prioritasnya masih ke anak. Tapi kangen sendiri nggak sih? Belum sih, cuman ya kalau endorsement di Instagram ada gitu, cuman kalau untuk di TV gitu atau sinetron belum. Karena bilang tapi ada momen kangen nggak sih pas lagi vakum gitu? Ada, cuman kan sebenarnya vakum di TV bukan berarti gak ada kerjaan entertainment sama sekali gitu ya, tetap ada gitu. Cuman ya mungkin sekarang lebih ke diri, lebih